Halo rekan-rekan, jumpa lagi dengan saya Andrian Lim, dan ini bagian ketiga dari kuliah tamu mata kuliah konseling dan psikoterapi. Pada bagian yang terakhir ini, saya ingin membahas secara khusus tentang layanan kesehatan mental digital. Oke, langsung aja ke slide selanjutnya. Nah, ada dua poin yang ingin saya angkat dalam bagian ketiga ini. Intervensi kesehatan mental digital, kita membahas sedikit pengertian, tidak sampai mendalam ya, dan kemudian etika dalam layanan kesehatan mental digital. Nah, sebagai pembuka, saya ingin berbagi apa sih yang saya lakukan di University of Macau ini sebagai peneliti pasca doktoral. Nah, kami mengembangkan sebuah aplikasi HP step by step, itu nama originalnya dari World Health Organization. Ini dikembangkan awal untuk asylum seeker, pencari suaka dan juga refugee. Kemudian kami melakukan adaptasi budaya agar kontennya tetap ya, core-nya. Yang kami adaptasi adalah gambarnya, kemudian ceritanya, jadi mengikuti prinsip relevan, acceptable, dan comprehensible. Nah, ini kami gunakan saat ini untuk meningkatkan well-being dari pekerja migran di Macau. Untuk tahap yang sekarang kami lakukan, kami menyasar salah satu pekerja kelompok pekerja migran, khususnya dari Filipina, karena jumlah mereka adalah yang paling besar di Macau saat ini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada gambar dokter, tetapi dari penjelasan saya di bagian sebelumnya bahwa terkadang figur dari tenaga kesehatan itu dipersepsi sebagai figur otoritas yang memegang kuasa, jadi ada jarak. Nah, kami ingin mengurangi jarak otoritas seperti itu, jadi dokter di sini kami ubah menjadi seseorang yang lebih senior. Ada Ate Sonia, Ate itu kayak bude, mbak, atau ibu gitu ya, jadi yang lebih dewasa, dan juga Kuya Ronald, Kuya itu like a uncle gitu ya. Nah, jadi mereka yang lebih senior membimbing yang lebih junior gitu. Nah, itu selintas yang saya lakukan di sini. Dan ketika kita membicarakan intervensi kesehatan mental digital, bayangannya itu tadi ya, seperti app atau mungkin website, dan sebetulnya digital health itu cakupannya luas karena namanya bisa telemedicine atau kalau dalam kesehatan mental lebih spesifik telepsychiatry, telemental health. Dan di dalam digital health itu sendiri atau telemedicine itu ada hal lain yang dilakukan secara jarak jauh, misalnya medical record, jadi berbagi status history klien atau pasien, misalnya di bagian psikiatri, menyimpan riwayat historinya klien, tapi kemudian ketika klien atau pasien ke dokter umum, mereka juga bisa melihat dari historinya klien tersebut gitu ya. Nah, jadi ketika berbicara digital health itu tidak hanya intervensinya, tetapi juga komunikasi antar profesi misalnya. Dan hal yang digunakan atau teknologi yang digunakan macam-macam, mulai dari website misalnya, kemudian seperti yang kami kembangkan saat ini, aplikasi untuk smartphone, kemudian juga mungkin software dan hardware. Dulu ketika di awal-awal perkembangannya, telemedicine atau telemental health itu menggunakan misalnya video, webcam seperti ini misalnya, dan itu udah termasuk kesehatan intervensi kesehatan mental digital ya. Tapi saat ini sudah berkembang banyak misalnya virtual reality, VR, ataupun menggunakan AI, robot untuk melakukan assessment misalnya. Nah, itu sudah berkembang sangat pesat. Nah, di Indonesia sendiri sudah mulai cukup naik daun tentang telemedicine ini. Misalnya kita bisa melihat dari websitenya atau situs Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Di sana ada telemedicine, tim mendukungnya, ada berbagai brand yang ada di Indonesia yang menyediakan telemedicine. Kemudian, dan tidak harus konsultasi dengan tenaga kesehatan ya. Misalnya yang saya tahu, Gojek mereka bisa, kalau tidak salah ya, mereka ada layanan mengambil obat di apotik misalnya, asal ada resepnya, misalnya seperti itu ya. Nah,
Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sendiri, mereka mengembangkan sebuah app, ini dari websitenya saya ambil, namanya Sehatpedia, jadi bisa diunduh, tapi saya kurang tahu banyak karena belum menggunakan ini, tetapi dari websitenya teman-teman bisa lihat bahwa ini sebuah um, aplikasi untuk diinstal di HP, seperti itu. Dari Himpunan Psikologi Indonesia sendiri, saat itu sekitar bulan April, kalau tidak salah ingat, meluncurkan yang namanya Sejiwa, layanan psikologi untuk sehat jiwa. Nah, ini untuk mereka yang tinggal di dalam Indonesia bisa mengakses ini, tetapi buat teman-teman yang di luar Indonesia, misalnya buruh migran atau pekerja migran di luar Indonesia, sulit untuk menghubungi nomor tersebut karena bisa jadi itu dikenakan biaya internasional, ataupun mungkin layanan ini tidak bisa diakses dari luar negeri. Nah, kalau teman-teman sudah membaca referensi yang saya sarankan pada akhir pertemuan bagian yang kedua lalu, di sana ada kendala apa yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia di luar negeri ya. Dan inisiatif ini bagus, sejiwa, tetapi mungkin dari teman-teman pekerja migran tidak bisa mengakses ini. Alternatifnya dari Ikatan Psikolog Klinis itu membuat konseling online, misalnya seperti ini dari Jawa Timur. Sebagian besar yang saya lihat itu menggunakan WhatsApp, gitu ya. Karena cukup umum di Indonesia menggunakan WhatsApp, entah itu hanya lewat chat atau juga ada yang konseling telepon via WhatsApp call misalnya. Nah, kalau menggunakan WhatsApp, ini teman-teman yang di luar Indonesia bisa mengaksesnya, karena mereka juga menggunakan WhatsApp. Internet pun juga cukup mudah, misalnya di Macau sini, atau Hong Kong. Nah, tapi kita tidak akan membahas banyak tentang ini, karena yang pernah kami lakukan itu literatur review dari penggunaan digital mental health intervention untuk imigran dan juga refugee. Nah, hasil intinya adalah, oke, banyak nih teknologi yang digunakan mulai dari website, aplikasi di handphone, ataupun teknologi lainnya, dan itu penerimanya cukup baik oleh klien atau user. Tetapi yang kami lihat, yang ingin kami soroti adalah standar etika dari penggunaan digital health ini masih jarang atau kurang kejelasan dalam publikasi yang ada, gitu ya. Makanya kami mengajukan 5 prinsip ini ketika psikolog klinis atau tenaga kesehatan atau peneliti itu melakukan intervensi digital. Gitu. Nah, pertama kita mulai dari kerahasiaan. Yang pertama, gunakan jaringan internet yang aman. Kedua belah pihak ya, dari psikolognya dan juga dari klien. Ingatkan klien bahwa kalau menggunakan WiFi gratis, misalnya ke restoran atau ke toko apa gitu menyediakan WiFi gratis, itu ada kemungkinan data ataupun hal yang kita buka di HP atau di laptop itu bisa terlihat oleh penyedia WiFi. Jadi untuk diri sendiri sebagai tenaga kesehatan, psikolog juga harus meriksa apakah WiFi atau jaringan internet yang digunakan aman dan mengingatkan klien. Untuk resiko, kalau mereka menggunakan WiFi publik yang gratisan, itu ada kemungkinan bisa disadap. Seperti itu ya. Lalu, jika menggunakan misalnya laptop, baik klien maupun psikolog, itu usahakan untuk menggunakan antivirus, sehingga aman dari virus ataupun hal-hal yang bisa mempengaruhi kinerja dari aplikasi yang digunakan. Kemudian kalau misalnya HP, pastikan tidak ada hal yang bisa, misalnya ternyata HP-nya disadap pacar nih, kelihatan semua chatnya ketika berinteraksi dengan klien. Nah, pastikan hal-hal itu tidak terjadi ketika kita melakukan counseling online dengan klien, lalu tidak men-screenshot ataupun merekam pembicaraan kita dengan klien tanpa persetujuan, kecuali memang kalau dibutuhkan ya, untuk konsen misalnya. Nah, ini juga berlaku dalam dunia nyata. Saya masih sering, atau kadang melihat ada teman-teman yang mungkin bekerja di biro, kemudian bangga atau ingin promosi biro psikologinya, mereka memfoto
user atau klien yang sedang melakukan psikotes misalnya, tanpa persetujuan klien. Karena mungkin hal tersebut masih dianggap normal, quote-unquote, di Indonesia, tapi sebetulnya itu melanggar privasi klien ataupun testi, orang yang kita tes misalnya. Tanpa persetujuan mereka, kita tidak berhak mengambil gambar, gitu ya. Tampak belakang, ya masih boleh lah gitu, tapi jangan sampai mengambil wajah, itu yang paling penting, gitu ya, apalagi anak-anak. Kemudian pastikan aplikasi yang teman-teman gunakan itu terenkripsi atau tercoding di dua arah. Kalau teman-teman pernah baca atau dengar berita bahwa Zoom sebelum mereka terkenal atau beberapa bulan lalu itu pernah diberitakan ternyata enkripsinya hanya satu arah. Jadi ada kemungkinan pihak ketiga itu membaca atau mengetahui isi percakapan di antara kedua belah pihak. Nah, pastikan aplikasi yang teman-teman gunakan itu terenkripsi dua arah dan juga ingatkan kepada klien kalau misalnya mereka memilih untuk menggunakan aplikasi ataupun software yang terenkripsi hanya satu arah. Ingatkan mereka ada resiko bahwa bisa dibajak atau bisa didengarkan oleh pihak ketiga, seperti itu ya. Dan pastikan pembicaraan teman-teman itu tidak ketika melakukan konseling, kalau misalnya by call, itu tidak didengarkan oleh orang lain, dan ketika misalnya menggunakan chat, hanya via chat, itu tidak dibaca oleh orang lain. Misalnya ternyata HP-nya digunakan oleh pacar, pasangan, atau anak-anak untuk bermain game. Terus dengan mudahnya mereka bisa, atau tidak sengaja nih, membuka misalnya WhatsApp, terus percakapan dengan klien bisa terbaca. Nah, mungkin ada baiknya ketika teman-teman menjadi psikolog, ataupun sekarang sedang berproses menjadi sarjana psikologi, ketika chat dengan klien, itu dipisahkan foldernya atau menggunakan HP khusus yang hanya teman-teman bisa akses sendiri, tanpa dicampur dengan kepentingan lainnya, seperti itu ya. Lalu kompetensi, pastikan teman-teman juga membekali diri dengan pengetahuan teknologi, digital literasinya ditingkatkan, misalnya pengguna Android nih, tetapi ada klien yang menggunakan iPhone misalnya. Teman-teman harus punya basic pengetahuan bagaimana membuka misalnya WhatsApp di iPhone. Mungkin beda dengan Samsung atau HP lainnya yang berbasis Android. Nah, ini penting karena ketika klien bertanya, loh aplikasi saya kok error, nggak bisa dibuka, kita minimal bisa membantu mereka untuk mengatasi hal tersebut gitu ya. Jadi penting juga untuk memiliki digital literasi. Dan yang kedua, kita perlu mempertimbangkan kemampuan resources yang tersedia milik klien. Misalnya ternyata HP-nya tidak mendukung 4G, hanya 3G jaringannya, jadinya lemot. Atau mungkin HP-nya tidak bisa video call, kameranya rusak misalnya. Nah, jadi harus pertimbangkan juga apa yang dimiliki klien dan apa yang tidak dimilikinya, gitu ya. Lalu pastikan sinyalnya juga oke, jangan sampai misalnya ternyata klien tinggal di daerah yang sinyal internetnya sulit. Yang tadinya mau konseling by call untuk menurunkan stres, malah tambah stres misalnya karena suaranya putus-putus atau jaringannya buruk sehingga tidak terlalu jelas. Dan selanjutnya disarankan untuk menonaktifkan push notification. Jadi misalnya kalau teman-teman punya WhatsApp atau aplikasi lain, kadang kan suka muncul tuh pop-up message atau push notification ya. Dan itu bisa mengganggu ketika kita konseling. Sebaiknya hal itu dinonaktifkan dulu ketika melakukan konseling online. Lalu juga kalau misalnya teman-teman melakukan video call, video konseling, pastikan pakaiannya dan juga ruangannya teman-teman ya, bukan klien. Kalau klien ya bebas lah mereka. Tapi sebagai tenaga kesehatan yang profesional, kita harus berpenampilan yang representatif dan juga lingkungan sekitar kita. Jadi ya ini tantangannya memang kalau kita tidak ada tempat yang khusus untuk melakukan konseling mungkin agak susah, tetapi setidaknya kita bisa berpakaian yang pantas seperti itu ya. Lalu kepatuhan terhadap hukum yang ada di Indonesia saat ini belum, sejauh yang saya tahu belum ada peraturan secara hukum ya yang mengatur legalitas dari konseling
berbasis digital atau jarak jauh. Ada satu peraturan Menteri Kesehatan, tetapi ini lebih ke peraturan yang membahas antar tenaga kesehatan, misalnya hasil dari lab gitu dikirim ke dokter atau dokter spesialis, itu komunikasi antar tenaga kesehatan itu diatur di sini. Tetapi komunikasi antara klien atau pasien dengan tenaga kesehatan langsung itu belum tercakup di sini. Ada surat edaran menteri, tetapi ini kekuatan hukumnya tidak terlalu kuat dan tidak secara spesifik membahas tentang layanan kesehatan mental atau konseling, konseling psikiatri. Dan tambahan peraturan lainnya ini tentang obat dan makanan mungkin yang diresepkan oleh tenaga kesehatan secara daring. Dari himpunan psikologi dan juga IPK, sepertinya belum ada satu panduan khusus. Mungkin Ibu Ratri atau teman-teman lain yang berkecimpung di dunia kesehatan mental digital bisa merevisi ya kalau ternyata sudah ada dari HIMSI atau IPK peraturan khusus atau panduan khusus tentang tata laksana konseling online. Oke. Dan yang pastinya seperti tatap muka, kita harus meminta persetujuan dari klien, menjelaskan bahwa misalnya apakah sesi ini berbayar atau tidak, misalnya kalau berbayar itu berapa, akan ada berapa sesi, dan seterusnya, hak dan kewajiban klien, serta hak dan kewajiban psikolog. Kalau misalnya by chat, ya harus tertera tertulis, misalnya mereka setuju. Kalau misalnya by phone, harus diucapkan juga bahwa mereka mengerti dan setuju peraturan ataupun hak dan kewajiban yang mereka miliki dan yang kita miliki. Lalu kontingensi atau gampangnya adalah rencana gawat darurat gitu ya. Kalau misalnya kita perlu tanya nih, kalau misalnya akan berkepanjangan ya sesinya, kita perlu tanya di sekitar Bapak atau Ibu apakah ada layanan kesehatan konvensional, misalnya puskesmas atau klinik atau praktek dokter pribadi. Kita perlu tahu situasi sekitar klien, karena misalnya klien dengan kecenderungan menyakiti diri sendiri nih. Kalau misalnya terjadi apa-apa dengan klien, kita bisa menginformasikan klinik terdekat bahwa ada individu di alamat ini misalnya sedang melakukan misalnya tindakan menyakiti diri sendiri, tolong diperiksa misalnya, atau polisi terdekat gitu ya, kantor polisi terdekat. Nah, ini contingency plan, kita harus tahu keadaan klien, kondisi sekitarnya, lalu kita minta satu atau dua kontak dari klien yang bisa dihubungi ketika ada situasi gawat darurat. Misalnya ternyata klien menyakiti diri sendiri dan tidak sadarkan diri misalnya, kita bisa menghubungi orang yang menjadi kontak darurat dari klien. Dan dari kita juga perlu memberikan nomor yang bisa dihubungi klien ketika misalnya tiba-tiba putus kontak. Jadi misalnya kita pakai nomor HP, mungkin kita bisa beri nomor seperti nomor IPK Jatim. Misalnya kalau ada apa-apa, silakan hubungi ini, jelaskan bahwa tiba-tiba koneksi terputus. Seperti itu. Jadi klien juga tahu apa nih yang perlu mereka lakukan. Kalau misalnya di tengah jalan konselingnya terputus, lalu nomor kita tidak bisa dihubungi, dan mungkin karena habis baterai misalnya, atau ternyata tiba-tiba koneksi kita juga jelek. Jadi klien juga tahu apa yang bisa mereka lakukan ketika ada hambatan dalam proses konseling. Nah, 5 hal ini yang ingin kami dorong ketika psikolog klinis melakukan layanan kesehatan mental digital. Gitu ya. Oke, itu bagian ketiga. Singkat saja, karena kita masih ada diskusi daring yang teman-teman bisa tanya jawab di sana, bisa persiapkan pertanyaannya, dan dikirim email ataupun nanti pada saat diskusi daring hari Kamis 22 Oktober ya. Dan saya ada satu tambahan referensi, ini akan saya berikan pada Bu Ratri, mungkin nanti bisa ditaruh di suatu website dan teman-teman bisa unduh langsung. Dan saya juga mengingatkan kita akan ada webinar peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat mental hari Kamis 5 November. Oke. Nah, sebelum webinar nanti di bulan November, saya
mengharapkan teman-teman membaca satu referensi ini yang bisa diunduh langsung di websitenya karena open access. Dan kalau ada pertanyaan terkait bagian 1, 2, ataupun yang 3 ini, maupun nanti untuk webinar, teman-teman sudah bisa kirim pertanyaan. Silakan kirim pertanyaan ke alamat surel ini. Oke, dan terima kasih banyak untuk mendengarkan bagian 1, 2, dan 3 ini. Sampai jumpa nanti di sesi tanya-jawab. Terima kasih.